Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya mas mbak sekalian. Sebenarnya ini cukup dalam tapi dibawa santai aja ya. Jadi gini, gimana sih caranya tahu kapan waktunya ninggalin hubungan? Ya jujur aja, ini tuh kayak salah satu pertanyaan tersulit yang bikin kepala muter. Soalnya, kita udah invest banyak banget ke orang ini. Waktu, energi, perasaan, harapan. Kita tuh pengennya hubungan ini tuh bisa diperbaiki. Bisa jadi lebih baik. Kalau emang udah pengen cabut dari awal, ya udah dari dulu juga ditinggal, bener nggak? Tapi deep down, kalau kita jujur sama diri sendiri, kita tahu ada yang nggak beres, ada yang nggak srek di hati. Kita ngerasa nggak dihargain, nggak diutamain, at least nggak konsisten lah. Kita tahu cinta tuh nggak seharusnya bikin kita ngerasa sendirian dalam hubungan. Tapi yang bikin kita bertahan, karena kita tuh masih mau usaha. Kita rela ikut maunya doi, perbaikin komunikasi, ngasih waktu, bahkan ngorbanin ego. Asal hubungan ini bisa jalan lagi. Tapi ya, masalahnya, dianya nggak mau ngelakuin hal yang sama. Buat dia semuanya baik-baik aja. Yang bermasalah tuh katanya kita. Dan video ini tuh jadi pengingat buat kita semua tentang satu hal. Tentang sesuatu yang sebenarnya udah kita tahu dari lama. Apapun yang kita cari dari hubungan, entah itu kebahagiaan, kedekatan, keintiman, atau rasa nyambung satu sama lain, semua itu cuma bisa kejadian kalau dua-duanya sama-sama mau usaha guys. Sebelum ngebahas ini jauh lebih dalam, siapin dulu kopi sama snacknya dong. Atau kalau lagi rebahan, lurusin badannya buat senyaman mungkin. Udah siap? Oke, let's break it down teman-teman. Nah jadi gini ya. Cinta doang, tanpa aksi, gak bakal cukup buat nyelamatin hubungan. Coba deh bayangin, kalau kita kerja di suatu tempat tapi gak pernah datang. Apa yang bakal kejadian? Ya jelas dipecat lah. Tapi coba gue bilang, lah, kenapa gue dipecat? Padahal gue sayang banget sama kerjaan itu. Kamu pasti bakal jawab, ya elah, sayang doang gak cukup bro. Lu gak datang-datang, gimana mau dipertahanin? Nah, kenapa analogi itu masuk akal pas ngomongin kerjaan tapi mendadak jadi absurd pas diterapin ke hubungan? Karena belum banyak orang yang ngingetin bahwa hubungan tuh juga butuh kehadiran. Bukan cuma fisik ya, tapi hadir secara emosional, hadir buat nyelesain masalah bareng, hadir buat tumbuh bareng. Kedekatan dan koneksi antar dua orang itu butuh syarat. Kepercayaan, rasa aman, bisa minta maaf, berani ngaku salah, perhatian, empati, dan yang paling penting, usaha dua arah. Jadi kalau ada satu pihak yang gak peduli sama semua hal itu, jangan heran kalau kamu ngerasa jauh, ngerasa sendirian, meskipun secara status masih bareng. Dan kamu boleh terus nunggu dia berubah, kamu boleh terus berharap dia bakal jadi versi terbaik dari dirinya, kamu boleh terus pacaran sama potensinya. Tapi pada akhirnya, hubungan itu cuma bisa bertahan kalau dua orang sama-sama mau ngerjain PR-nya. Kalau cuma satu yang capek-capek, yang satunya santai-santai, ya, lama-lama bukan hubungan lagi, itu jadi beban. Lanjut nih ya, jadi gini, emang sih apa yang kita bahas sekarang bukan buat yang udah nikah dan punya anak, ini lebih ke yang masih pacaran. Karena ya untuk yang udah nikah sama punya anak ini tuh hal beda dan agak sulit emang. Tapi satu hal yang gak bisa ditawar, kalau udah ada kekerasan, baik itu fisik, verbal, emosional, cabut aja. Serius, gak peduli udah nikah kek, punya anak kek, pacaran doang kek, seenggaknya jauhin dulu biar kamu aman. Safety itu nomor satu guys. Nah, buat yang masih di fase pacaran, dengerin nih baik-baik. Ngerasa gak sih? Dunia dating zaman sekarang tuh makin absurd. Kalian sadar gak? Isinya semua tuh soal ghosting, gaslighting, trauma bonding, sampai toksik-toksikan yang dibungkus vibes estetik. Aduh, ngehe banget kan? Kalau kamu lagi pacaran sama orang yang super egois, nggak pernah mau ngaku salah, nggak pernah nanya perasaan kamu, nggak peduli sama kebutuhan kamu, mimpi kamu, apa yang bikin kamu bahagia, jujur aja, itu bukan pacar, itu beban. Nggak usah dilamain, apalagi sampai bawa-bawa ke pelaminan. Nggak perlu debat, nggak usah nunggu dia berubah, cabut aja. Dan pasti ada yang bilang, tapi kan aku cinta sama dia. Nah, ini yang harus dilurusin. Sorry banget, tapi gue nggak peduli, cinta doang nggak cukup. Mereka bisa aja bilang, aku sayang kamu, tapi nggak ngerti, atau bahkan nggak punya kapasitas buat ngejalanin arti cinta itu sendiri. Karena cinta tuh bukan cuma ngomong doang, cinta tuh mikirin orang lain seimbang sama diri sendiri.
Cinta itu harus saling, harus ada respect. Dan kamu nggak bisa respect orang kalau kamu bahkan nggak kepo sama dia. Nggak pengen ngerti dia sukanya diapain, disayangin gimana, atau hal-hal kecil yang bikin dia ngerasa dilihat. So, buat kamu yang masih pacaran, jangan buang waktu ke orang yang cuman ngerti caranya jadi pusat dunia, tapi nggak pernah ngajak kamu masuk ke dunianya juga. Cinta itu bukan soal dia bilang, aku cinta kamu, tapi soal dia beneran hadir, beneran peduli, dan beneran ngelakuin hal kecil yang bikin kamu ngerasa berarti. Cinta itu sebenarnya soal ngorbanin diri dengan tulus buat orang lain. Tapi realitanya, biasanya cuma satu pihak doang yang ngelakuin itu. Dan kemungkinan besar, yaitu kamu. Kamu yang selalu ngalah, kamu yang mikir panjang, kamu yang ngasih effort lebih. Tapi si doi, ya ampun. Mau diajak mikir bareng aja rasanya kayak nyeret karung semen. Bener nggak? Dan kalau kamu ngerasa relate banget, ya udah. Waktunya kamu jujur sama diri kamu sendiri. Ngomong dengan lantang dalam hati. Kayaknya hubungan yang gue punya sekarang udah gak sehat buat gue. Serius, ini penting banget. Karena kebanyakan dari kita tuh suka pura-pura gak denger suara hati sendiri. Suka ngeles, suka bikin pembenaran buat kelakuan pasangan. Atau malah ngerasa gak aman buat jujur karena takutnya ujung-ujungnya ribut lagi. Capek gak? Iyalah, benar kan? Nah, gak heran kalau lama-lama kamu ngerasa makin jauh, makin gak nyambung, bahkan mulai kesel sendiri sama hubungan yang sekarang. Tapi, dengerin deh. Rasa kesel, marah, kecewa yang muncul itu tuh bukan hal random. Itu sinyal. Itu alarm dari hati kamu yang bilang, kita lagi disakitin nih, atau minimal, kita lagi gak dianggap. Nah, tujuannya bukan buat nahan-nahan amarah sampai meledak, juga bukan buat nyemprot orang lain, tapi buat dengerin, bener-bener dengerin, apa sih yang sebenarnya hati kamu pengen bilang lewat marah itu? Dan ya, mungkin sekarang kamu lagi mikir, tapi apa ini artinya hubungan gue harus selesai? Belum tentu sih, bisa aja masih ada harapan. Tapi ingat, hubungan yang sehat itu cuma bisa dibangun sama dua orang, yang sama-sama mau bikin fondasinya. Fondasi kayak rasa percaya, kedekatan emosional, dan rasa aman buat jadi diri sendiri. Itu nggak bisa jalan kalau cuma kamu doang yang mau. Jadi, sekarang gue tanya balik deh. Pasangan kamu ada niat nggak buat benerin hubungan ini? Maksudnya bukan cuma buat nyenengin diri dia sendiri, tapi juga bikin kamu ngerasa nyaman dan dihargai. Kamu bisa aja bilang, gue yakin sebenarnya dia bisa berubah kok, tapi bukan itu poinnya. Pertanyaannya bukan bisa nggak, tapi mau nggak. Soalnya tahu apa yang harus dilakuin tuh beda banget sama beneran ngelakuin itu. Dua hal yang kelihatan mirip, tapi hasilnya kayak langit dan bumi. Dan buat kamu yang udah berulang kali dikasih bukti, bukan janji, tapi bukti nyata, bahwa mereka tuh nggak ada minat buat berubah, nggak pernah mau tanggung jawab, nggak pernah mau belajar cara nyayangin kamu dengan cara yang kamu butuh. Ya udah, stop berharap lebih. Ingat ya, kalau seseorang nunjukin siapa dia sebenarnya, percaya aja dari pertama. Dan kamu barusan udah ngaku, hubungan ini nggak lagi ngasih kamu apa yang kamu butuh. Dan lebih parahnya lagi, hubungan ini juga nggak kelihatan akan berubah. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bagian yang agak, nyentil dikit sih. Tapi penting banget buat dibahas. Jadi nih ya, kalau kamu udah sampai titik di mana kamu mikir, gue harus gimana ya? Jawabannya sebenarnya cuma dua. Kamu tinggalin, atau kamu terus bertahan sambil ngerasa sendirian dan gak terpenuhi di hubungan yang rasanya makin hambar. Simple? Nggak juga. Tapi real? Banget. Dan gue ngerti kok, pasti di kepala kamu tuh muncul pikiran kayak, ya mungkin gue bisa kompromi dikit lagi, atau mungkin gue terlalu needy ya, atau mungkin kalau gue ngomongnya lebih halus mereka bakal lebih peduli. Tapi yuk sadar, kamu tuh udah jungkir balik demi ngejaga hubungan ini. Udah ngalah mulu, udah sabar banget, udah nelen kecewa berkali-kali. Lah, kenapa cuma kamu yang tekuk-tekuk badan buat nyesuain? Kenapa effort buat hubungan ini cuma datang dari satu arah? Dan yang paling penting, kenapa kita harus minta-minta buat dapetin hal yang sebenarnya basic? Gue nggak tahu persis situasi kamu gimana, tapi yang gue tahu adalah lamanya pacaran atau banyaknya hal yang udah dikorbanin buat hubungan ini tuh nggak otomatis bikin hubungan itu sehat atau layak dipertahanin. Sehat nggaknya hubungan tuh ditentuin dari dua orang yang sama-sama mau kerja bareng buat bangun kepercayaan, rasa aman, dan kedekatan emosional. Kalau cuma satu yang berjuang, yaitu bukan hubungan, itu kerja rodi emosional.
Kamu nggak harus cabut sih. Tapi tugas gue cuma ngasih tahu realita biar kamu nggak terus-terusan ngerasa sengsara di hubungan. Soalnya, semua jalan itu ada ujungnya. Dan hubungan yang cuma satu orang doang yang usaha. Ujungnya udah bisa ditebak. Rasa sepi, kecewa, dan nyesel. Karena kamu terus ngorbanin diri buat orang yang nggak pernah benar-benar hadir buat kamu. Capek nggak sih? Dan buat kamu yang udah nikah, punya anak, yang mikir, gue nggak kebayang harus ninggalin, dampaknya pasti berat banget buat keluarga gue. Iya, kita semua paham, serius. Gue nggak bakal pura-pura ngerti semua rasa takut kamu. Tapi semua dari kita bisa bilang satu hal. Kita ngerti kamu tuh lagi mikir keras demi yang terbaik buat keluarga kamu. Di satu sisi masih punya harapan, masih optimis. Tapi di sisi lain, kamu juga udah capek banget. Udah sering dibakar kecewa sampai rasanya kayak mati rasa. Jangan salah paham ya. Gue nggak nyuruh kamu ninggalin hubungan, kecuali ada kekerasan. Tapi penting juga buat diakui bahwa ninggalin itu emang berat. Meskipun kadang itu keputusan paling tepat, tetap aja bakal ngaruh ke banyak hal. Dan gue nggak ngejudge siapapun yang milih bertahan. Karena faktanya, gue banyak tuh melihat banyak banget orang yang bertahan di pernikahan yang nggak membahagiakan. Karena alasan yang berbeda-beda. Tapi sekarang kita lagi jawab satu pertanyaan penting. Kapan sih waktunya ninggalin hubungan? Jawabannya, kamu pergi pas kamu udah sadar bahwa hubungan ini nggak bikin kamu ngerasa utuh. Dan kamu siap buat nerima segala konsekuensi dari keputusan itu. Sesederhana itu. Tapi ya, emang nggak semudah kayak pas ngomong sih. Tapi minimal, sekarang kamu udah tahu pilihan kamu ada dan kamu berhak buat bahagia. Nah lanjut ya, meskipun kamu mutusin buat tetap bertahan, itu nggak otomatis bikin hubungan kamu jadi sehat atau berubah jadi lebih dekat. Karena tubuh kamu, hati kamu, pikiran kamu, itu pinter bro. Mereka nggak bakal terus-menerus kasih energi ke orang yang nggak bikin kamu ngerasa aman. Kamu nggak bakal bisa ngerasa nyambung sama orang yang ngeremehin atau ngebatalin perasaan kamu. Kamu nggak akan bisa deket sama orang yang tiap hari bikin kamu ngerasa nggak dihargain. Dan ini bukan soal kamu harus cabut, ya. Ini cuma pengingat aja bahwa semua perlakuan itu pasti ada akibatnya. Kalau pasangan kamu makin males usaha, makin cuek, makin santai kayak di pantai, jangan heran kalau lama-lama kamu makin menjauh, makin dingin, makin capek sendiri. Dan akhirnya, ya rasa kesel itu numbuk, jadi dendam, jadi ilfeel, jadi nggak tahan. Gue ngerti kok, nggak ada hubungan yang sempurna. Tapi kita nggak nyari yang sempurna, kita nyari yang aman. Kita nyari yang saling respect. Kita nyari yang bikin kita ngerasa nyambung. Kamu nggak butuh pasangan yang flawless. Kamu cuma butuh orang yang beneran peduli sama gimana cara kamu ngerasa dicintai dan dihargai. Kamu butuh orang yang dengerin waktu kamu bilang, aku sedih. Bukan malah bilang, ah kamu lebay. Kamu butuh seseorang yang bikin kamu ngerasa aman buat jujur. Bukan malah takut jujur bikin masalah baru. Dan yang paling penting, kamu butuh orang yang masih ngasih effort kayak dulu waktu PDKT. Waktu mereka niat banget bikin kamu ngerasa spesial. Karena ya, itu masih mungkin terjadi kalau emang mereka mau. Kita nggak butuh yang sempurna, kita butuh yang ngehargain. Gue pernah baca kutipan keren yang kurang lebih kutipannya kayak gini. Apakah cukup banyak kebutuhanmu yang terpenuhi, sampai kamu bisa mengikhlaskan yang nggak terpenuhi? Gokil sih itu. Pertanyaan itu tuh ngena banget pas kita lagi mikir, gue stay atau cabut ya? Karena ya, kita semua ngerti kok nggak ada hubungan yang bisa penuhin semua kebutuhan kita, dan emang nggak seharusnya juga. Tapi bukan berarti kamu harus nerima pasangan yang cuma ngasih sisa tenaga, sisa waktu, sisa perhatian. Parahnya, banyak dari kita bahkan nggak tahu apa yang sebenarnya kita butuhin dalam hubungan, apalagi gimana cara ngungkapinnya ke pasangan. Makanya langkah pertama tuh penting banget. Kenalin dulu, apa sih yang bikin kamu ngerasa dihargai, dicintai, dan terhubung secara emosional dalam hubungan. Baru abis itu kamu bisa mulai belajar gimana caranya ngomongin itu dengan cara yang jelas tanpa ngerasa bersalah. Karena kamu berhak ngerasain cinta yang utuh, bukan yang setengah-setengah. Oke lanjut ya gengs, ini masuk ke step 2 nih ya. Dan masih satu benang merah dari obrolan kita barusan. Jadi setelah kamu tahu apa aja yang kamu butuhin biar ngerasa dihargain, disayang, dan ngerasa nyambung, sekarang pertanyaannya, pasangan kamu mau nggak usaha buat penuhi sebagian besar dari kebutuhan itu? Kalau jawabannya iya, kalau mereka emang mau belajar dan berusaha, bahkan kalau nggak bisa 100% pun, tapi kamu masih bisa nerima dan ngikhlasin sisanya, ya gas terus, layak banget buat diperjuangin bareng-bareng. Tapi kalau enggak,
Kalau mereka nggak ada niat sedikit pun buat ngerti kamu atau penuhi kebutuhan dasar kamu dalam hubungan, ya, udah saatnya buat move on. Atau, ya kamu milih tetap stay, tapi harus siap terima kenyataan, hubungan ini nggak bakal jadi hubungan yang kamu pantas dapetin. Kamu stay dengan sadar, bukan dengan harapan palsu. Karena ya, semua hubungan tuh pasti ada momen kita harus ngihlasin beberapa kebutuhan kita nggak bisa dipenuhi 100%. Dan itu normal. Tapi yang nggak pernah akan bikin kita ngerasa bahagia adalah ketika pasangan kita bahkan nggak mau tahu apapun soal kebutuhan kita. Nggak ada effort, nggak ada empati, nggak ada rasa peduli. Udah gitu doang. Gimana mau nyambung? Dan buat kamu yang mutusin buat cabut, siap-siap aja. Karena kadang reaksi dari luar tuh nyebelin. Banyak yang nggak tahu apa yang benar-benar terjadi di dalam hubungan kamu, jadi ya gampang banget nyalahin orang yang mutusin pisah. Duh sayang banget ya, kok nggak bisa dipertahanin. Padahal yang benar-benar megang hubungan itu selama ini ya kamu. Yang minta maaf duluan? Kamu. Yang selalu mikirin masa depan bareng? Kamu. Yang kerja keras biar hubungan ini hidup? Ya kamu juga. Tapi ironisnya, yang nggak pernah disorot adalah pasangan yang tiap hari pelit kasih perhatian, pelit kasih validasi, dan nggak pernah hadir secara emosional. Kayak, halo? Makanya, ingat baik-baik ya, putus itu bukan gagal. Hubungan yang berakhir itu bukan aib. Itu bukan bukti kamu kurang usaha, atau kamu nggak cukup. Justru sebaliknya, itu bukti bahwa kamu udah cukup sadar buat berhenti ngeladenin sesuatu yang bikin kamu terus ngerasa kosong. Hubungan itu ngasih kamu pelajaran penting, yang mungkin emang harus kamu dapetin di fase hidup kamu sekarang. Tugas kamu sekarang bukan nyalahin diri sendiri, tapi mundur sebentar, tarik napas, refleksi, kasih diri kamu waktu buat healing, dan tanya, sebenarnya gue belajar apa dari semua ini? Karena jujur aja, banyak dari kita pas awal hubungan tuh buta sama red flag. Sering banget ke distract sama love bombing, pas awalnya manis banget, beberapa minggu kemudian dingin kayak kulkas. Tapi kita malah mikir, gue bisa bikin dia balik kayak dulu kalau gue cukup baik buat dia. Kita pengen diakuin, pengen dipilih, jadi kita tutup mata sama konflik, biar kelihatan gampang diatur. Kita nggak nyadar hubungan itu berat sebelah, kita nggak punya suara, dan kita nggak ngerti kayak gimana sih rasanya hubungan yang setara. Tapi sekarang kita tahu, kita sadar, dan kita udah ngerti. Hal-hal itu tuh nggak bisa dinego lagi buat kedepannya. Kita juga belajar bahwa jujur sama perasaan, batasan, dan kebutuhan itu bukan berarti kita ribet, bukan berarti kita needy. Justru itu bentuk dari hubungan yang sehat. Dan orang yang ninggalin kamu cuma karena kamu jujur soal apa yang kamu butuh biar ngerasa dihargai, ya mereka emang bukan orang yang tepat buat kamu. Sesimpel itu. Dan satu lagi yang penting, kamu juga harus belajar bahwa kamu tuh bukan penanggung jawab emosi orang lain. Kamu nggak harus jadi penenang abadi. Kamu nggak perlu jadi jembatan satu-satunya yang nyambungin hubungan ini. Kamu pantas dapat rasa hormat, kelembutan, dan perhatian yang sama kayak yang kamu kasih. Dan kamu juga harus ngerti, nggak ada satupun alasan yang bikin oke seseorang buat ngatain kamu, bentak kamu, atau ngegas sampai bikin kamu takut ngomong. Karena kamu tuh berharga. Dan terus ngasih lebih ke orang yang udah nganggep kamu remeh itu bukan cinta. Itu sabotase diri sendiri. Dan kita semua sekarang udah tahu, cinta itu bukan begitu caranya. Nah lanjut ya, jadi gini. Kadang tuh kita ngerasa udah jadi pahlawan cinta gitu. Rela jungkir balik, tahan-tahan emosi, nginjek perasaan sendiri, cuma biar hubungan ini nggak ribut terus. Kita kayak jalan di atas kulit telur, super hati-hati, cuma biar nggak bikin dia marah atau ngambek. Tapi kenyataannya, yang kita lakuin itu bukannya nyelamatin hubungan, malah ngebolehin perilaku buruk mereka terus kejadian. Kita jadi kayak enabler tanpa sadar. Dan kalau kamu pernah mikir, gua nggak berani speak up takutnya malah jadi berantem gede lagi. Ya itu juga salah satu red flag yang kita dulu suka cuekin. Padahal, orang yang beneran peduli tuh justru nggak mau bikin kita ngerasa takut buat jujur. Mereka nggak pengen kita hidup dalam tekanan. Mereka pengen jadi tempat aman buat kita bisa ngomongin apa aja, tanpa harus dihukum atau dibalas sikap dingin. Tapi di sisi lain, ya emang tugas kita juga sih buat ngecek. Siapa aja sih sebenarnya yang kita izinin masuk ke hidup kita? Karena kita nggak bisa kontrol orang lain. Yang bisa kita atur itu cuma reaksi kita sendiri. Siapa yang kita izinin ada di sekitar kita. Itu pilihan kita.
Kamu nggak utang waktu, energi, apalagi tubuh kamu ke siapapun. Dan salah satu tugas kita sekarang adalah jangan terpancing waktu orang yang manipulatif mulai ngelempar tuduhan gak jelas cuman buat mancing kita marah balik. Karena mereka tahu, begitu kamu kebawa emosi dan ngebela diri habis-habisan, mereka menang. Kenapa? Karena mereka masih pegang kendali. Dan kita harus belajar buat ninggalin medan perang itu. Karena kita lagi ribut sama orang yang bahkan gak peduli sama sudut pandang kita. Kamu tuh lagi berusaha buat bikin orang yang meremehkan kamu ngelihat nilai dan harga diri kamu. Dan itu capek bro sis, capek banget. Itu buang-buang tenaga. Jadi mungkin pelajaran yang harus kita ambil di sini adalah orang yang dewasa tuh bisa bertanggung jawab. Mereka mikirin dampak dari ucapan dan tindakannya. Mereka bisa bilang maaf dan beneran niat buat berubah. Tapi kalau yang immature, alias yang kekanak-kanakan, mereka selalu punya cara buat nyalahin kamu atas toxic behavior mereka sendiri. Kayak, aku gitu karena kamu sih. Kita juga perlu belajar bahwa ngobrolin luka, kebutuhan dan perasaan itu nggak harus selalu ujungnya ribut. Percaya deh, itu bisa banget kok. Dua orang yang saling sayang tuh seharusnya bisa duduk bareng. Saling dengerin, saling ngasih ruang, bukannya saling ngebantah. Mereka harus bisa saling penasaran sama isi hati masing-masing. Bukan malah nge-shame perasaan yang beda. Dan itu bukan minta terlalu banyak. Itu tuh standar cinta paling basic. Dan tahu nggak, kenapa kita bisa betah banget di hubungan yang kayak gitu? Yang bikin kita harus kerja dulu baru boleh ngerasa dicintai? Karena ya, itu yang familiar buat kita. Itu yang dulu kita anggap normal. Padahal, itu tuh kebalik banget dari rasa aman yang sebenarnya. Tapi ini PR kita. Buat mulai sembuhin trauma masa lalu. Dan sadar bahwa kita sering banget ngorbanin diri sendiri cuman buat jaga kedamaian palsu. Kita rela kehilangan suara kita sendiri biar hubungan gak pecah. Jadi, entah kamu stay di hubungan ini atau akhirnya milih buat cabut, satu hal yang pasti. Mulai dari sekarang, ambil tanggung jawab buat diri sendiri. Stop nyalahin pasangan terus. Mulai berubah ke arah yang kamu tahu kamu pengen jadi apa. Karena saat kita mulai ubah pola pikir, ubah cara pandang, mulai pasang standar baru tentang gimana kita layak diperlakukan, itu udah ngubah hubungan ini, entah jadi lebih baik, atau ngebuka mata kita bahwa emang udah nggak cocok lagi. Bisa jadi, pasangan kamu malah ikut terinspirasi sama pertumbuhan kamu, makin respect, makin nyambung, makin sadar, dan itu bikin hubungan kalian naik level. Tapi bisa juga, mereka malah makin nyerang kamu, makin nyalahin, dan bikin kamu ngerasa bersalah karena kamu berubah. Nah, justru dari situ, kamu jadi makin ngerti seberapa jauh gap kedewasaan kalian dan seberapa beda visi kamu berdua soal masa depan bareng. Dan kadang, kesadaran kayak gitu tuh justru yang bikin keputusan buat ninggalin jadi lebih ringan. Karena kamu akhirnya yakin, ini bukan kegagalan. Ini langkah buat hidup yang lebih waras. Oke lanjut, jadi gini ya. Yang lagi kita lakuin sekarang tuh bukan demi mereka, tapi demi diri kita sendiri. Kita tuh harus sampai di titik dimana kita bisa mikir kayak, oke, kalau hubungan ini harus berakhir, gue bakal sedih sih, pasti. Tapi gue yakin, gue bakal baik-baik aja. Kita siap ngelakuin yang terbaik buat nyelamatin hubungan ini. Tapi ya, kita juga nggak bisa ngerjain kerjaan dua orang sendirian dong. Kita bukan Superman atau Superwoman. Kita berubah bukan buat ngatur-ngatur mereka, tapi buat ngasih kebebasan ke mereka, mau jadi siapa, mau bersikap kayak apa, terserah. Tapi kita juga lagi ngebentuk standar baru di kepala kita. Standar yang nggak pakai minta maaf, standar yang nunjukin kita tahu kita layak dapat perlakuan kayak gimana dan pasangan masa depan kayak apa yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kedengeran dingin, kayak cinta udah nggak dipakai? Ya emang, soalnya cinta doang tuh nggak cukup buat nyelamatin hubungan ini. Cinta doang tuh belum tentu bisa bikin kamu ngerasa deket, ngerasa dipercaya, atau aman secara emosional. Mereka bilang cinta, tapi kamu sendiri udah ngaku, hubungan ini gak sehat lagi buat kamu. Jadi sekarang waktunya kamu sampai di titik kamu bisa nerima kenyataan itu, walaupun pahit. Kita harus mau jadi orang yang lebih dewasa. Kita harus mau self-reflect, belajar tanggung jawab, minta maaf, tumbuh bareng, dan paham. Kadang, cara kita hadir dalam hubungan tuh nggak selalu sehat juga. Kita pernah marah-marah, teriak balik, nyindir, nyimpen dendam, atau bahkan meledak gara-gara ditahan terus. Dan jujur aja deh,
Kita juga pernah takut banget buat pasang batasan karena khawatir ditolak, dimarahin, atau ditinggalin. Tapi ya, itu salah kita juga sih. Karena selama ini kita nggak tahu gimana caranya pasang batasan yang sehat. Dan kalau kamu bilang, tapi gue nggak bisa jujur, nanti gue dihukum, disalahin, atau malah makin dijauhin. Nah, itu justru jadi pertanyaan penting banget. Kita harus ngapain sih sama orang yang ngehukum kita karena kita jujur? Kamu mau tetap usaha biar mereka ngerti? Atau kamu bakal diam aja dan nerima hidup kayak gini terus? Atau kamu berhenti jujur selamanya? Itu keputusan penting, karena dari situ bakal kelihatan kamu bakal punya hubungan kayak gimana. Dan meskipun gue nggak nyaranin kamu ngobrol hal sensitif kalau situasinya nggak aman, satu-satunya cara hubungan ini bisa diselamatin adalah, ya kamu harus mulai jujur. Karena gini ya, kalau kamu benar-benar udah nggak punya harapan, kamu pasti udah cabut dari kemarin-kemarin. Tapi karena kamu masih di sini, itu berarti masih ada bagian dari diri kamu yang pengen ini berhasil, kan? Dan itu hal bagus. Sekarang tinggal kamu berani nggak buat mulai dari diri sendiri, jujur sama diri kamu, dan jadi versi terbaik dari kamu. Bukan buat mereka, tapi buat kamu sendiri. Oke teman-teman, terakhir dan sebagai penutup. Jadi gini gengs, satu-satunya cara biar hubungan ini punya harapan tuh ya, lewat kejujuran yang tulus dan sopan. Bukan kejujuran yang nyerang, tapi yang benar-benar dari hati. Kadang kamu harus berani bilang, kayaknya hubungan ini udah nggak sehat buat gua. Dan ya, itu emang nggak gampang. Tapi disinilah kamu ada di titik pilihan. Mau sama-sama benerin hubungan ini, atau ya, dengan berat hati, jalan sendiri buat jadi versi kamu yang lebih sehat. Dan jujur aja, hubungan yang penuh drama, saling nyakitin, penuh emosi nggak jelas, itu udah bukan hubungan yang layak dipertahankan. Coba deh buat janji ke diri sendiri. Aku udah nggak mau lagi pura-pura kuat, nahan-nahan emosi, karena ujung-ujungnya malah meledak dalam bentuk yang makin nyakitin. Nggak bisa terus-terusan nyari alasan biar hubungan ini kelihatan baik-baik aja, padahal sebenarnya enggak. Mulai sekarang, aku mutusin. Kalau kita nggak bisa sama-sama berubah jadi lebih dewasa dan sehat, ya udah. Aku bakal fokus berubah sendiri. Aku udah nggak mau lagi ada di hubungan yang isinya cuma sindiran, ledekan, ngeremehin perasaan, atau malah dicuekin pas gua butuh didengerin. Nggak bisa. Aku bakal mulai jujur soal apa yang aku rasain, apa yang aku butuhin. Dan kalau ada orang yang malah nyalahin atau ninggalin aku gara-gara aku jujur, ya berarti dia bukan orang yang tepat buat ada di lingkaran aku. Nah, tiap kali kalian ngerasa down, coba deh ulangi lagi kalimatnya, entar lama-lama ini jadi penguat kamu. Dan guys, tapi jujur aja, harapannya sih mereka berubah. Bukan buat balikan atau apa ya, tapi biar mereka juga bisa jadi versi terbaik diri mereka sendiri. Harapan sih ini bisa jadi momen mereka sadar, mulai nyembuhin diri, dan belajar tanggung jawab. Kita semua pengennya mereka ngerti juga kalau cara kita jalanin hubungan kemarin tuh nggak sehat, dan kita berdua punya andil di situ. Terus, kalau sama-sama sadar, siapa tahu bisa bikin rencana bareng biar hubungan ke depannya lebih sehat, lebih aman, lebih saling ngerti. Iya nggak? Oke, gue tahu rasanya susah, tapi gue juga tahu. Itu mungkin banget. Asal dua-duanya niat dan mau usaha. Makasih udah dengerin sampai habis, gengs. Semoga kamu bisa nemuin ketenangan dan hubungan yang benar-benar layak buat kamu. Oke, segitu aja dulu ya buat hari ini. Sehat selalu, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.